Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. And how are you? I hope you are in a good condition today. Okay, we are representative of the 8th group. We will present the material about behavior therapy. Di sini kami perwakilan dari kelompok 8 akan sedikit banyak memaparkan materi mengenai terapi behavior atau terapi perilaku. So I'm not alone here. I'm accompanied by my friend Afrel Suryataki. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Izaud Vanzaroni. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Afrel Suryataki. So this course is taught by Mr. Imron Roshidi. Jadi perkuliahan ini diampu oleh Bapak Imron Roshidi selaku dosen dari bimbingan konseling. In this material, we are used a reference from Gerald Corey with the book title is Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Jadi di sini kami menggunakan referensi dari bukunya Gerald Corey dengan judul Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Mind mapping. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu introduction, yaitu pengenalan. Yang kedua yaitu key concept. Yang kedua adalah konsep kunci. Yang ketiga yaitu the therapeutic process, proses dari terapi tersebut. Yang keempat, application, therapeutic technique and procedure, aplikasi berupa teknik dan prosedur dari terapi. Yang kelima yaitu therapy from a multicultural perspective, terapi dari perspektif multikultural. Baik, materi introduction dan key concept akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Afrel Suryataki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Introduction. Bruce Frederick Skinner. He was born on 20 March 1904 in Susquehanna, Pennsylvania, United States of America. He received his PhD in psychology from Harvard University 1931. He eventually returned to Harvard after teaching in several universities. Skinner was a prominent spokesperson for behaviorism and can be considered the father of the behavioral approach to psychology. Pendahuluan. Bruce Frederick Skinner, dia lahir pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia menerima gelar PhD-nya dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard pada tahun 1931. Dia akhirnya kembali ke Harvard setelah mengajar di beberapa universitas. Skinner merupakan juru bicara terkemuka untuk behaviorisme dan biasa dianggap sebagai bapak pendekatan behavior perilaku dalam psikologi.
Albert Bandura. He was born on 4 December 1925 near Alberta, Kanada. Ia lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di dekat Alberta, Kanada. He earned his PhD in clinical psychology from the University of Iowa in 1952. Meraih gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Universitas of Iowa pada tahun 1952. A year later, he joined the faculty at Stanford University. Setahun kemudian ia bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Behavior therapy practitioners focus on observable behavioral current, the demand of behaviors, learning experiences that promote change, tailoring treatment strategies to individual client, and rigorous assessment and evaluation. Praktisi terapi perilaku behavior berfokus pada perilaku yang dapat diamati penentu perilaku saat ini. Pengalaman belajar yang mendorong perubahan, menyesuaikan pengobatan, strategi untuk klien individu, serta dan evaluasi yang ketat. Jadi maksudnya adalah terapi perilaku telah digunakan untuk mengobati berbagai gangguan psikologis dengan populasi klien yang berbeda. Gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat, gangguan makanan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah seksual, hipertensi, semuanya telah berhasil diobati menggunakan pendekatan ini. Adapun prosedur yang dilakukan adalah perkembangan disabilitas, penyakit jiwa, pendidikan, dan pendidikan khusus, psikologi masyarakat, psikologi klinis, rehabilitasi, bisnis, manajemen diri, psikologi olahraga, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, dan gerontologi. Ya. Nah, historical background. The behavioral approach had its origin in the 1950 and early 1960, and was a radical departure from the dominant psychoanalytic perspective. Traditional behavioral therapy eros simultaneously in the United States, South Africa, and Great Britain in the 1950s. Latar belakang pendekatan perilaku berawal pada tahun 1950 dan awalnya adalah 1996-an, dan ia merupakan sebuah keberangkatan radikal dari perspektif psikoanalitik yang dominan. Perilaku gerakan terapi berbeda dari pendekatan terapi yang lain. Dalam penerapannya, prinsip-prinsip pengkondisian klasik dan operan yang akan dijelaskan singkat untuk pengobatan berbagai masalah perilaku. Hari ini itu sulit untuk menemukan konsensus tentang definisi terapi perilaku karena lapakan memiliki tumbuh menjadi lebih kompleks dan ditandai dengan keragaman pandangan. Nah, memang sebagai terapi
perilaku telah berevolusi dan berkembang. Itu semakin tumpang tindih dalam beberapa cara dengan pendekatan psikoterapi lainnya. Diskusi disajikan ini didasarkan pada sejarah Spiegler dan Gefromat tahun 2003 mengenai sketsa terapi perilaku. Terapi perilaku tradisional muncul secara bersamaan di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris pada tahun 1950-an. Terlepas dari titik keras dan resistensi dari psikoterapis, psikoanalitik pendekatan bertahan. Ia berfokus pada menunjukkan bahwa teknik pengkondisian perilaku itu efektif dan merupakan alternatif yang layak untuk terapi psikoanalitik. In the 1960, Albert Bandura developed social learning theory which combine classical and operant conditioning with observational learning. Pada tahun 1960-an, Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menggabungkan pengkondisian klasik dan operan dengan pembelajaran observasional. Bandura menjadikan kognisi sebagai fokus yang sah untuk terapi perilaku selama 1960-an. Sejumlah pendekatan perilaku kognitif bermunculan dan mereka masih memiliki dampak yang signifikan pada praktik terapeutik. Contemporary behavior therapy emerged as a major force in psychology during the 19th and 17th, and it had significant impact on education, psychology, psychotherapy, psychiatry, and social work. Terapi perilaku kontemporer muncul sebagai kekuatan utama dalam psikologi selama tahun 1970-an dan memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan psikologi, psikoterapi, psikiatri, dan pekerjaan sosial. Teknik perilaku diperluas untuk memberikan solusi untuk bisnis, industri, dan masalah pengasuhan anak juga. Dikenal sebagai gelombang pertama di bidang perilaku teknik terapi. Teknik terapi perilaku dipandang sebagai pengobatan pilihan yang untuk banyak masalah psikologis. By the late 19th and 19th, this name change and description reveals the current thinking of integrating behavior and cognitive therapy. Pada akhir 1990-an, perubahan nama dan deskripsi ini mengungkapkan harus berpikir untuk mengintegrasikan terapi perilaku dan kognitif. Terapi kognitif kemudian dianggap sebagai gelombang dari tradisi perilaku. By the early 2000s, the third wave of the behavioral tradition emerged, enlarging the scope of research and practice. Pada awal 2000-an, gelombang ketiga dari tradisi perilaku muncul memperluas ruang lingkup penelitian dan praktik. Maksudnya adalah pada tahun 2000-an perkembangan terbaru ini meliputi terapi perilaku dialektis, pengurangan stres berbasis kesadaran, berbasis kesadaran terapi kognitif, dan terapi penerimaan dan komitmen. Selanjutnya adalah 4 areas of development. 4 bidang pengembangan. 4 bidang pengembangan ini ada bermacam-macam. Nah, contemporary behavior therapy can be understood by
considering for major area of development. The first is classical conditioning. The second is operant conditioning. The third is social learning theory. And the fourth is cognitive behavior therapy. Terapi perilaku kontemporer dapat dipahami dengan mempertimbangkan 4 bidang. Bidang yang pertama adalah perkembangan pengkondisian klasik. Yang kedua, pengkondisian operan. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial. Dan yang terakhir, keempat, adalah terapi perilaku kognitif. Nah, first is classical conditioning. Respondent conditioning refers to what happens prior to learning that creates a response through pairing. Pengkondisian klasik mengacu pada apa yang terjadi sebelum pembelajaran yang menciptakan respon melalui berpasangan. Nah, tokoh kunci dalam hal ini area adalah Ivan Pavlov yang menggambarkan pengkondisian klasik melalui eksperimen dengan anjing. Ivan melakukan eksperimen pertama kali dengan menggunakan hewan anjing. Nah, menempatkan makanan di mulut anjing menyebabkan air liur yang menjadi respon dari perilaku. Ketika makanan berulang kali disajikan dengan beberapa yang awalnya netral, stimulus sesuatu yang tidak menimbulkan respon tertentu seperti suara bel, anjing akhirnya mengeluarkan air liur untuk suara bel saja. Namun jika bel dibunyikan berulang kali tetapi tidak dipasangkan lagi dengan makanan, respon air liur pada akhirnya akan berkurang dan punah pada anjing tersebut. Contohnya, prosedur yang disadarkan pada model pengkondisian klasik adalah prosedur Joseph Wolpe. Ya, dia menjadikan destinasi sistematis yang dijelaskan kemudian dalam bab ini. Teknik menggambarkan bagaimana prinsip pembelajaran berasal dari laboratorium eksperimental dapat direkam secara klinis. Desensitisasi dapat dilakukan pada orang yang melalui pengkondisian klasik mengembangkan rasa takut yang kuat untuk terbang setelah pengalaman yang menentukan saat terbang. Nah, yang kedua adalah operant the second is operant behaviors are most the significant responses we make in everyday life, such as reading, writing, driving a car, and eating with utensil. Yang kedua, perilaku operan adalah sebagian besar respon signifikan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca, menulis, mengendarai mobil, dan makan dengan peralatan makanan. Ya, maksudnya pengkondisian operan melibatkan jenis pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi terutama oleh konsekuensinya yang mengikutinya. Jika perubahan lingkungan yang dibawa oleh perilaku itu memperkuat, yaitu jika mereka memberikan beberapa penghargaan kepada organisme atau menghilangkan rasanya tidak menyenangkan, kemungkinan meningkat bahwa perilaku itu akan terjadi lagi. Jika perubahan lingkungan tidak menghasilkan penguatan atau penghasilkan rangsangan permusuhan, kemungkinan kecil bahwa perilaku tersebut akan terulang kembali. Penguatan positif dan negatif hukuman dan teknik pemadaman dijelaskan di kemudian dalam bab ini, menggambarkan bagaimana pengkondisian operan dalam pengaturan diterapkan dapat berperan dalam mengembangkan perilaku proporsional dan adaptif. Teknik operan digunakan oleh praktisi perilaku dalam program pendidikan orang tua dan dengan program manajemen berat badan. Yang ketiga, the third is the social learning approach. On the social cognitive approach, the developed by Albert Bandura and Richard Waters is international, interdisciplinary, and multimodal.
Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran sosial atau pendekatan sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura dan Richard Waters, bersifat interaksional, interdisipliner, dan multimodal. Maksudnya, pembelajaran sosial dan teori kognitif melibatkan interaksi timbal balik triadik antara lingkungan, faktor pribadi, keyakinan preferensi, harapan, persepsi diri, dan interpretasi. Dan perilaku individu dalam pendekatan sosial kognitif, peristiwa lingkungan pada perilaku termasuk ditentukan oleh proses kognitif yang mengatur bagaimana pengaruh lingkungan dirasakan oleh individu dan bagaimana peristiwa ini diinterpretasikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wilson, asumsi dasarnya adalah bahwa orang mampu mengubah perilaku yang diarahkan sendiri. Bagi Bandura, efikasi diri adalah keyakinan atau harapan individu bahwa ia dapat menguasai suatu situasi dan membawa perubahan yang diinginkan. Contoh, pembelajaran sosial adalah bagaimana orang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang efektif setelah mereka berhubungan dengan orang lain yang secara efektif, mencontohkan keterampilan interpersonal. Nah, yang keempat, the fourth is in the mid-1970, cognitive behavior therapy had replaced behavior therapy as the accepted destination, and the field began emphasizing the interaction among affective, behavioral, and cognitive dimension. Pada pertengahan 1970-an, terapi perilaku kognitif telah menggantikan terapi perilaku sebagai sebutan yang diterima dan bidang mulai menekan interaksi antara dimensi afektif, perilaku, dan kognitif. Contoh yang baik dari pendekatan yang lebih integratif ini adalah terapi multimodal. Nah, yang akan dibahas kemudian dalam bab ini banyak teknik, terutama yang dikembangkan dalam 3 dekade terakhir, menekan proses kognitif yang melibatkan peristiwa pribadi seperti self-talk sebagai mediator perubahan perilaku. Ini adalah key konsep kunci. Ya. View of human nature, pandangan alam manusia. Modern behavior therapy is grounded on the synthetic view of human behavior that implies a systematic and structured approach to counseling. Terapi perilaku modern didasarkan pandangan ilmiah tentang perilaku manusia yang mengisyaratkan pendekatan konseling yang sistematis dan terstruktur. Pandangan ini tak bersandar pada asumsi deterministik bahwa manusia hanyalah produk dari pengkondisian sosial kultural. Mereka sebaliknya, pandangan ini adalah bahwa orang tersebut adalah produsen dan produk pada lingkungannya. Tren saat ini dalam terapi perilaku adalah menuju perkembangan prosedur yang benar-benar memberikan kontrol kepada klien dan dengan demikian meningkatkan jangkauan kebebasan mereka. Perilaku terapi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan orang sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk menanggapi. Dengan menanasi perilaku melambangkan yang membatasi pilihan, orang lebih bebas untuk memilih dari kemungkinan yang tidak tersedia. Sebelumnya, meningkat kebebasan individu dikemungkinkan untuk membuat kasus untuk digunakan metode perilaku untuk mencapai tujuan humanistik. Nah, basic characteristics and assumption. Karakteristik dan asumsi dasar. Key characteristic of behavior therapy are described below. 6 karakteristik utama dari
terapi perilaku ditentukan di bawah ini. Yang pertama, behavior therapy is based on the principles and procedure of the Signitis method. Terapi perilaku didasarkan pada prinsip prosedur ilmiah. Prinsip-prinsip pembelajaran yang diturunkan secara eksperimental diterapkan secara sistematis untuk membantu orang mengubah perilaku maladaptif yang membedakan karakteristik praktisi. Perilaku adalah kepatuhan sistematis mereka tetap presisi dan untuk evaluasi empiris. Terapis perilaku menyatakan tujuan perawatan dalam istilah objektif yang konkret untuk memungkinkan replikasi intervensi mereka. Tujuan pengobatan disepakati oleh klien dan terapis. Sepanjang jalannya terapis menilai perilaku bermasalah dan kondisinya yang melihara mereka. Metode penelitian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur penilaian dan pengobatan. Teknik terapi dipekerjakan harus telah menunjukkan efektivitas singkat perilaku konsep dan prosedur dinyatakan secara eksplisit, diuji secara empiris dan direvisi terus-menerus. Yang kedua, behavior therapy deals with the client current problem and the factor influencing them as opposed to an analysis possible historical determinants. Yang kedua, terapi perilaku berhubungan dengan masalah klien saat ini adalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka sebagai lawan dari analisis kemungkinan penentu sejarah. Penekanan adalah pada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi fungsi saat ini dan faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memodifikasi kinerja. Terkadang memahami masa lalu mungkin menekan informasi yang berguna tentang peristiwa lingkungan yang terkait dengan masa kini perilaku. Terapis perilaku melihat peristiwa lingkungan saat ini yang mempertahankan perilaku bermasalah dan membantu klien menghasilkan perubahan perilaku dengan mengubah peristiwa lingkungan mulai proses yang disebut penilaian fungsional atau apa yang disebut WOLP 1990 sebagai analisis perilaku. Yang ketiga, client involved in behavioral therapy are experienced to assume an active role engaging in specific action to deal with their problems. Klien yang terlibat dalam terapi perilaku diharapkan berperan aktif terlibat dalam tindakan spesifik untuk mengatasi masalah mereka. Maksudnya, daripada hanya berbicara tentang kondisi mereka untuk melakukan sesuatu untuk membawa perubahan. Klien memantau perilaku mereka baik selama dan di luar terapi. Sesi belajar dan berlatih keterampilan mengatasi dan bermain peran. Perilaku baru terapeutik, tugas yang klien lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan rumah adalah bagian dasar dari pendekatan ini. Terapi perilaku berorientasi pada tindakan dan pendekatan pendidikan dan pembelajaran dimana sebagai inti dari terapi. Klien mempelajari perilaku baru dan adaptif untuk menggantikan perilaku lama dan maladaptif. Yang keempat, this approach assumes that change can take place without insights into underlying dynamics. Ya, pendekatan ini mengasumsikan bahwa perubahan dapat terjadi tanpa wawasan tentang dinamika yang mendasarnya. Maksudnya terapi perilaku beroperasi pada premis bahwa perubahan perilaku dapat terjadi sebelum atau bersamaan dengan pemahaman tentang diri sendiri dan bahwa perubahan perilaku dapat menyebabkan peningkatan tingkat pemahaman diri. Yang kelima, the focus is on assessing over and covert behavior, in defining the problem and evaluation things. Ya, fokusnya adalah
menilai perilaku terbuka dan terselubung secara langsung, mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi perubahan. Maksudnya ada penilaian langsung terhadap masalah sasaran melalui observasi atau pemantauan diri. Terapi juga menilai budaya klien mereka sebagai bagian dari lingkungan sosial mereka, termasuk jaringan dukungan sosial yang berkaitan dengan perilaku target, sebagaimana dijelaskan oleh Tanaka Masumi Ikbotam Enceng 2002. Penting untuk pendekatan perilaku adalah penilaian yang cermat dan evaluasi intervensi yang digunakan untuk menentukan apakah perubahan perilaku dihasilkan dari prosedur. Yang keenam, behavioral treatment intervention and individually tailored to specific problem experienced by clients. Intervensi perawatan perilaku secara individual disesuaikan dengan masalah spesifik yang dialami klien. Beberapa teknik terapi dapat digunakan untuk menangani masalah klien individu. Sebab yang penting yang berfungsi sebagai panduan untuk pilihan ini adalah perlakuan apa, oleh siapa yang berefektif untuk individu ini dengan masalah spesifik itu dan dalam situasi seperti apa. Ya baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai the therapeutic process, yaitu mengenai proses terapi. Yang pertama yaitu therapeutic goals, tujuan dari terapi. Goals occupy a place of central importance in behavioral therapy. The general goals of behavior therapy are to increase personal choice and to create new conditions for learning. The client, with the help of the therapist, defines specific treatment goals at the outset of the therapeutic process. Jadi tujuan menepati tempat yang sangat penting dalam terapi perilaku. Tujuan yaitu umumnya dari terapi perilaku adalah untuk meningkatkan pilihan pada pribadi dan menciptakan kondisi baru untuk belajar. Klien dengan bantuan terapis menentukan tujuan pengobatan spesifik pada awal proses terapi. Jadi intinya, meskipun penilaian dan perawatan terjadi bersamaan, penilaian formal dilakukan sebelum perawatan untuk menentukan perilaku menjadi target perubahan. Penilaian terus-menerus selama terapi menentukan sejauh manakah tujuan yang akan diidentifikasi terpenuhi. Maka dari itu, penting untuk merancang cara sebagai ukuran kemajuan untuk menuju tujuan berdasarkan validasi yang empiris. Selanjutnya, contemporary behavior therapy stress clients' active role in deciding about their treatment. The therapist assists client in formulating specific measurable goals. Goals must be clear, concrete, understood, and agreed on by the client and the counselor. Artinya, terapi perilaku kontemporer menekankan peran aktif dari klien dalam memutuskan tentang perawatan mereka. Terapis membantu klien dalam merumuskan tujuan spesifik yang terukur. Tujuan tersebut haruslah jelas, konkret, dipahami, dan disepakati oleh klien dan juga konselor. Jadi, konselor dan klien mendiskusikan perilaku yang terkait dengan tujuan, keadaan yang diperlukan untuk perubahan. Kemudian sifat subtujuan dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi proses ini menentukan tujuan terapi dan memerlukan negosiasi antara klien dengan konselornya dan menghasilkan kontrak yang memandu jalannya terapi tersebut. Terapis perilaku dan klien mengubah tujuan selama proses terapeutik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mereka itu bisa untuk merubah tujuan dari terapi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pasien. Selanjutnya yaitu therapist function and role, fungsi dan peran dari terapi. Behavior therapists conduct a thorough functional assessment or behavioral analysis to identify the maintaining conditions
by systematically gathering information about situational antecedent, the dimension of the problem behavior, and the consequence of the problem. Jadi, terapis perilaku melakukan penilaian fungsional menyeluruh atau analisis perilaku untuk mengidentifikasi kondisi pemeliharaan dengan mengumpulkan informasi secara sistematis tentang anteseden situasional, dimensi perilaku bermasalah, dan konsekuensi masalah. Jadi sebelum melakukan konseling, diharapkan terapis tersebut mengidentifikasi bagaimanakah kondisi dari si kliennya dan tidak asal-asalan. Jadi harus mengetahui betul bagaimana kondisinya, kemudian bisa dilakukan bimbingan konseling tersebut. This is known as the ABC model, which addresses antecedents, behavior, and consequences. This model of behavior suggests that behavior, or B, is influenced by some particular event that preceded it, called antecedent, or A, and by certain events that follow it, called consequences, or C. Antecedent events are ones that cue or elicit a certain behavior. Hal ini dikenal juga sebagai model ABC yang membahas mengenai antecedent, behavior atau perilaku, dan consequences atau konsekuensi. Model perilaku ini menunjukkan bahwa perilaku atau B dipengaruhi oleh beberapa peristiwa tertentu yang mendahuluinya, yaitu yang disebut sebagai antecedent, dan oleh peristiwa tertentu yang mengikutinya, yang mengikuti dari perilaku tersebut yang disebut sebagai konsekuensi atau C. Peristiwa antecedent adalah peristiwa yang memberi isyarat atau memunculkan perilaku tertentu. Jadi teori ini memakai konsep yang disebut, yang menjelaskan bahwasanya perilaku tersebut diawali dengan adanya antecedent dan diikuti oleh keberadaan dari konsekuensi atau konsekuen yang disimbolkan sebagai C. Misalnya, dengan klien mengalami kesulitan tidur. Jadi mendengarkan rekaman atau lagu-lagu relaksasi dapat berfungsi sebagai isyarat untuk melancarkan tidur mereka. Kemudian mematikan lampu dan melepas atau mencabut televisi atau mematikan televisi dari kamar tidur juga dapat digunakan sebagai alat yang menimbulkan respon untuk alat yang bisa menimbulkan suatu konsekuensi untuk tidur. Jadi seorang klien mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk kembali ke konselor jika berhasil menerapkan dari ABC ini. Selanjutnya yaitu client experience in therapy, pengalaman klien di dalam terapi. One of the unique contribution of behavior therapy is that it provides the therapist with a well-defined system of procedures to employ. Both therapist and client have clearly defined roles, and the importance of client awareness and participation in the therapeutic process in stress. Jadi salah satu kontribusi unik dari terapi perilaku adalah menyediakan terapis dengan sistem prosedur yang teridentifikasi dengan baik untuk digunakan. Baik terapis maupun klien memiliki peran yang jelas, dan pentingnya kesadaran dan partisipasi klien dalam proses terapi ditekankan. Jadi terapi perilaku ini ditandai dengan peran aktif baik dari terapi maupun dari kliennya. Sebagian besar dari peran terapis adalah untuk mengajarkan keterampilan konkret melalui pemberian instruksi, pemodelan, dan umpan balik kinerja. Klien terlibat dalam latihan perilaku dengan umpan balik sampai keterampilan dipelajari dengan baik dan umumnya menerima tugas pekerjaan rumah yang aktif seperti pemantauan diri terhadap perilaku yang bermasalah untuk diselesaikan di antara sesi terapi. Jadi di sela-sela terapi biasanya terapis itu memberikan instruksi atau memberikan perintah kepada kliennya. Semisal jika klien itu mengalami gangguan seperti anxiety atau
kecemasan, biasanya terapis itu memberikan tips-tips untuk menghindari kecemasan tersebut. Seperti halnya memberikan instruksi untuk menarik napas dalam, kemudian membuangnya sebagai relaksasi dari pemikirannya. Kemudian, Martel emphasize that change client make in therapy must be translated into their daily life. Yaitu Martel menekankan bahwasannya perubahan yang dilakukan klien dalam terapi harus diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi klien harus terus mengerjakan perubahan yang dimulai dari kantor atau tempat terapi tersebut, yaitu sepanjang hari maupun sepanjang minggu. Klien harus termotivasi untuk berubah dan diharapkan bisa bekerja sama dalam melakukan aktivitas terapi tersebut, baik selama sesi terapi maupun di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu di sesi yang di luar dari terapi. Jika klien tidak terlibat dengan cara ini, kemungkinan kecil bahwa terapi akan berhasil. Namun jika kliennya itu termotivasi dan selalu melakukan apa saja yang diinstruksikan oleh terapis, maka kemungkinan besar terapi dari tersebut akan berhasil. Jadi intinya di sini memang kayak peran atau efek dari terapi ini yaitu harus segera dilaksanakan dan cara Islamnya itu diistiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu relationship between therapist and client, hubungan antara terapis dengan klien. Clinical and research evidence suggests that a therapeutic relationship, even in the context of a behavioral orientation, can contribute significantly to the process of behavioral change. Bukti klinis dan penelitian menunjukkan bahwa hubungan terapeutik atau hubungan terapi, bahkan dalam konteks orientasi perilaku, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap proses perubahan perilaku. Jadi kebanyakan praktisi perilaku menekankan nilai membangun hubungan kerja secara kolaboratif. Misalnya, yaitu mengenai gaya hubungan, kemudian ditambah dengan berbagai teknik dan meningkatkan dari hasil dari terapi tersebut. Jadi gaya hubungan klien ditambah dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh terapis akan meningkatkan hasil akhir dari pengobatan atau terapi tersebut. Kemudian, as you will recall, the experiential therapies, existential therapy, person-centered therapy, and Gestalt therapy place primary emphasis on the nature of the engagement between counselor and client. In contrast, most behavioral practitioners contain that factor such as warmth. In contrast, most behavioral practitioners contain that factor such as warmth, empathy, authenticity, permissiveness, and acceptance are necessary, but not sufficient for behavior change to occur. Artinya, seperti yang akan Anda ingat, terapi pengalaman seperti terapi esensial, terapi yang berpusat pada seseorang, dan terapi Gestalt menempatkan penekanan utama pada sifat keterlibatan antara konselor dengan klien. Sebaliknya, sebagian praktisi perilaku berpendapat bahwa faktor-faktor seperti kehangatan, empati, keaslian, permisif, dan penerimaan diperlukan, tetapi tidak cukup agar perbuatan perilaku terjadi. Jadi intinya, hubungan klien dan terapi adalah fondasi di mana strategi terapi dibangun untuk membantu klien berubah ke arah yang mereka inginkan. Namun, terapi perilaku berasumsi bahwa klien membuat kemajuan terutama karena teknik perilaku tersebut yang digunakan daripada berhubungan dengan terapi. Jadi,
perilaku yang telah diinstruksikan oleh terapis menjadi sebab kemungkinan besar keberhasilan dari terapi tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai application, therapeutic technique and procedures. Mengenai aplikasi, teknik dan prosedur terapi. Applied behavioral analysis, operant conditioning technique. Yang pertama yaitu analisis perilaku terapan, berupa teknik pengkondisian operan. This section describe a few key principles of operant conditioning: positive reinforcement, negative reinforcement, extinction, positive punishment, and negative punishment. For a detailed treatment of the wide range of operant conditioning methods that are part of contemporary behavior modification. Bagian ini menjelaskan beberapa prinsip utama pengkondisian operan, seperti penguasaan positif, penguatan negatif, pematian, hukuman positif, dan hukuman negatif. Untuk perlakuan rinci dari berbagai metode pengkondisian operan yang merupakan bagian dari modifikasi perilaku kontemporer. Dalam analisis perilaku terapan, teknik pengkondisian operan ini dan metode penilaian serta evaluasi diterapkan pada berbagai masalah dalam banyak pengaturan yang berbeda. Kontribusi terpenting dari analisis perilaku terapan adalah bahwa ia menawarkan pendekatan fungsional untuk memahami masalah klien dan mengatasi masalah ini dengan mengubah anteseden dan konsekuensi, seperti yang ada pada model ABC tadi. Behavioris percaya bahwa kita merespon dengan cara yang dapat diprediksi karena keuntungan yang akan kita alami, seperti penguatan positif, atau karena kebutuhan untuk melarikan diri atau menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan, berupa yang dihasilkan dari penguatan negatif. Setelah tujuan klien telah dinilai, perilaku spesifik ditargetkan. Tujuan penguatan, apakah positif atau negatif, adalah untuk meningkatkan perilaku target. Penguatan positif melibatkan penambahan sesuatu yang bernilai pada individu, seperti pujian, perhatian, uang, ataupun makanan, sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu, yaitu dari perilaku baik. Stimulus yang mengikuti perilaku adalah penguatan positif. Misalnya, seorang anak memperoleh nilai yang sangat baik dan kemudian dipuji karena belajar oleh orang tuanya. Jika dia menghargai pujian ini, kemungkinan dia akan memiliki investasi dalam belajar di masa depannya. Kemudian ketika tujuan suatu program adalah untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, penguatan positif sering digunakan untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang lebih diinginkan dan menggantikan perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu relaxation training and related method. Pelatihan relaksasi dan metode terkait. Relaxation training has become increasingly popular as a method of teaching people to cope with the stress produced by daily living. Pelatihan relaksasi telah menjadi semakin populer sebagai metode mengajar seseorang untuk mengatasi tekanan yang dihasilkan oleh kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencapai relaksasi otot dan mental sehingga mudah untuk dipelajari. Setelah klien mempelajari dasar-dasar prosedur relaksasi, penting bagi mereka untuk mempraktekkan latihan ini setiap hari untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Yang kedua, kemudian relaxation training involves several components that typically require from 4 to 8 hours of instruction. Pelatihan relaksasi melibatkan beberapa komponen yang biasanya membutuhkan 4-8 jam pengajaran, yaitu klien diberikan satu set instruksi yang mengajarkan mereka untuk rileks. Kemudian mereka mengambil posisi pasif dan santai di lingkungan atau di tempat yang tenang sambil bergantian berkontraksi dan mengendurkan otot. Nah, relaksasi otot progresif ini secara eksplisit diajarkan kepada klien oleh terapisnya, seperti menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya.
Nah, pada saat yang sama, klien belajar untuk secara mental melepaskan, mungkin juga dengan memusatkan perhatian pada pikiran atau gambaran yang menyenangkan. Klien diinstruksikan untuk benar-benar merasakan dan mengalami ketegangan yang meningkat, untuk memperhatikan apakah otot-otot mereka ini semakin mengencang atau berkontraksi, dan mempelajari ketegangan ini, dan untuk menahan dan mengalami ketegangan secara penuh. Kemudian hal ini juga berguna bagi klien untuk mengalami perbedaan antara keadaan tegang dan keadaan rileks atau santai. Klien kemudian diajarkan bagaimana cara mengendurkan semua otot sambil memvisualisasikan berbagai bagian tubuh dengan penekanan pada otot-otot wajah. Otot-otot lengan direlaksasikan terlebih dahulu, diikuti oleh kepala, leher, bahu, punggung, perut, dan dada. Kemudian anggota tubuh bagian bawah. Relaksasi menjadi respon yang dipelajari dengan baik, yang dapat menjadi pola kebiasaan jika dilakukan setiap hari selama 25 menitan setiap hari. Selanjutnya, systematic desensitization atau desensitisasi sistematis. Systematic desensitization, which is based on the principle of classical conditioning, is a basic behavioral procedure developed by Joseph Wald, one of the pioneers of behavioral therapy. Desensitisasi sistematis ini didasarkan pada prinsip pengkondisian klasik, adalah prosedur perilaku dasar yang dikembangkan oleh Joseph Wald, salah satu dari pelopor terapi perilaku, di mana klien membayangkan situasi yang lebih membangkitkan kecemasan berturut-turut pada saat yang bersamaan, bahwa mereka terlibat dalam perilaku yang bersaing dengan kecemasan secara bertahap ataupun sistematis. Klien menjadi kurang peka atau desensitized kemudian terhadap situasi yang menimbulkan kecemasan. Jadi mereka itu dipacu atau dipancing ke dalam situasi-situasi yang membuat mereka itu semakin cemas, kemudian menjadi kurang peka atau desensitisasi. Prosedur ini dapat dianggap sebagai bentuk terapi pemaparan karena klien diharuskan untuk mengekspos diri mereka sendiri pada gambaran yang membangkitkan kecemasan sebagai cara untuk mengurangi kecemasan. Systematic desensitization is an empirically researched behavioral therapy procedure that is time-consuming, yet is clearly an effective and efficient treatment of anxiety-related disorder, particularly in the area of specific phobias. Desensitisasi sistematis adalah prosedur terapi perilaku yang diteliti secara empiris yang memakan waktu, namun jelas merupakan pengobatan yang efektif dan efisien untuk gangguan terkait kecemasan, khususnya di bidang fobia yang spesifik. Di mana sebelum menerapkan prosedur desensitisasi, terapis melakukan wawancara awal untuk mengidentifikasi informasi spesifik tentang kecemasan dan untuk mengumpulkan informasi mengenai latar belakang yang relevan dengan kliennya. Wawancara ini mungkin berlangsung beberapa sesi, memberi terapis pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang siapa kliennya, bagaimana latar belakangannya. Terapis menanyai klien tentang keadaan tertentu yang menimbulkan ketakutan yang dikondisikan. Misalnya, dalam keadaan apa klien merasa cemas? Jika klien cemas dalam situasi sosial, apakah kecemasannya tersebut bervariasi dengan jumlah orang yang hadirkah? Ataupun klien lebih cemas dengan lawan jenis berupa pria dengan wanita atau wanita dengan pria. Klien diminta untuk memulai proses pemantauan diri yang terdiri dari mengamati dan merekam situasi selama seminggu, yang dimana menimbulkan respon kecemasan. Beberapa terapis juga memberikan kuesioner untuk mengumpulkan data tambahan mengenai situasi yang menyebabkan kecemasan bagi klien tersebut. Selanjutnya, movement, desensitization, and reprocessing.
dan pemrosesan ulang gerakan mata. Eye movement desensitization and reprocessing, or EMDR, is a form of exposure therapy that involves imaginal flooding, cognitive restructuring, and the use of rapid rhythmic eye movement and other bilateral stimulation to treat clients who have experienced traumatic stress. Eye movement desensitization reproduction atau yang biasa disingkat EMDR adalah bentuk terapi exposure yang melibatkan imaginal flooding, rekonstruksi kognitif, dan penggunaan gerakan mata berirama yang cepat dan stimulasi bilateral lainnya untuk mengobati klien yang mengalami stres traumatis. Terapi ini dikembangkan oleh Francine Shapiro. Prosedur dari terapi ini diambil dari berbagai intervensi perilaku, dirancang untuk membantu klien dalam menangani gangguan stres pasca trauma. EMDR telah diterapkan pada berbagai populasi termasuk anak-anak, pasangan, korban pelecehan seksual, veteran perang, korban kejahatan, korban pemerkosaan, korban dari kecelakaan, dan individu yang mengalami kecemasan, kepanikan, depresi, kesedihan, kecanduan, dan juga fobia. Shapiro emphasized that importance of the safety and welfare of client when using this approach. There is some controversy whether the eye movement themselves create change, or the application of cognitive technique paired with eye movement act as change agent. Shapiro menekankan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan klien saat menggunakan pendekatan ini. Dan ada beberapa kontroversi apakah gerakan mata itu sendiri yang menciptakan perubahan atau penerapan teknik kognitif yang dipasangkan dengan gerakan mata bertindak sebagai agen perubahan. Dukungan empiris untuk EMDR telah dicampur, yang membuatnya semakin sulit untuk menarik kesimpulan yang pastinya tentang keberhasilan atau kegagalan intervensi ini. Dalam menulis tentang masa depan EMDR, Prochaska dan Norcross membuat beberapa prediksi. Peningkatan jumlah praktisi akan menerima pelatihan di EMDR. Hasil peneliti akan menjelaskan efektivitas EMDR dibandingkan dengan terapi trauma yang lainnya pada saat ini. Pada penelitian lebih lanjut dan praktek akan memberikan rasa efektivitas dengan gangguan selain gangguan stres pasca trauma. Aplikasi selanjutnya yaitu Social Skills Training, pelatihan keterampilan sosial. Social Skills Training is a broad category that deals with an individual's ability to interact effectively with others in various social situations. It is used to correct deficits clients have in interpersonal competencies. Pelatihan keterampilan sosial adalah kategori luas yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Hal ini digunakan untuk mengkoreksi kekurangan yang dimiliki klien dalam kompetensi interpersonal. Keterampilan sosial ini melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang tepat dan efektif. Individu yang mengalami masalah psikososial yang sebagian disebabkan oleh kesulitan interpersonal dalam berkomunikasi merupakan kandidat yang baik untuk pelatihan keterampilan sosial ini. Beberapa aspek yang diinginkan dari pelatihan ini adalah bahwasanya pelatihan ini memiliki dasar penerapan yang sangat luas dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari klien tersebut. Pelatihan keterampilan sosial meliputi psikoedukasi, kemudian pemodelan, penguatan, latihan perilaku, bermain peran, dan feedback ataupun umpan balik.
Variasi lain yang populer dari pelatihan keterampilan sosial adalah pelatihan manajemen kemarahan yang dirancang untuk individu yang memiliki masalah dengan perilaku agresif atau hiperaktif. Pelatihan penegasan yang dijelaskan selanjutnya adalah untuk orang-orang yang tidak memiliki keterampilan asertif. Aktif. Aplikasi selanjutnya yaitu self-modification program and self-directed behavior, yaitu program modifikasi diri dan perilaku mengarahkan diri. Self-modification strategies include self-monitoring, self-reward, self-contracting, stimulus control, and self-as model. Strategi modifikasi diri termasuk adalah pemantauan diri, penghargaan diri, kontrak diri, kontrol stimulus, dan menjadikan diri sendiri sebagai model. Ide dasar dari penelitian ini yaitu intervensi modifikasi diri, bahwa perubahan dapat dibawa dengan mengajar orang untuk menggunakan keterampilan mengatasi dalam situasi bermasalah. Generalisasi dan pemeliharaan hasil ini ditingkatkan dengan mendorong klien untuk menerima tanggung jawab dalam melaksanakan strategi ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi di sini klien haruslah memiliki tanggung jawab dan bertanggung jawab atas pembebanan yang diberikan oleh konselornya. In self-modification program, people make decisions concerning specific behaviors they want to control or change. Dalam program modifikasi diri, orang membuat keputusan mengenai perilaku tertentu yang ingin mereka kendalikan atau yang ingin mereka ubah. Seseorang sering menemukan bahwa alasan utama mengapa mereka tidak mencapai tujuan mereka adalah kurangnya keterampilan tertentu atau harapan perubahan yang tidak realistis. Harapan dapat menjadi faktor terapeutik yang mengarah pada perubahan, tetapi harapan yang tidak realistis dapat membuka jalan bagi pola kegagalan dalam program perubahan dirinya sendiri. Pendekatan mandiri dapat memberikan pedoman untuk perubahan dan rencana yang akan mengarahkan pada perubahan agar orang-orang berhasil dalam program konseling atau semacamnya. Selanjutnya, application to group counseling, pengaplikasian untuk konseling secara berkelompok. Group-based behavioral approach emphasizes teaching client self-management skills and a range of new coping behaviors, as well as how to restructure their thought. Pendekatan perilaku berbasis kelompok menekankan pengajaran keterampilan, manajemen pada diri klien, dan berbagai perilaku coping baru, serta bagaimana menstrukturisasi pikiran mereka. Klien dapat belajar menggunakan teknik ini untuk mengendalikan hidup mereka, kemudian menangani masalah sekarang dan masalah yang akan datang secara efektif dan berfungsi dengan baik setelah mereka bisa menyelesaikan pengalaman kelompok mereka. Banyak kelompok dirancang terutama untuk meningkatkan derajat kontrol dan kebebasan klien dalam aspek spesifik pada kehidupannya sehari-hari. Group leaders who function within a behavioral framework may develop techniques from diverse theoretical viewpoint. Pemimpin kelompok yang berfungsi dalam kerangka perilaku dapat mengembangkan teknik dari sudut pandang teoritis yang beragam. Praktisi perilaku menggunakan model terapi psikoedukasi yang singkat, aktif, direktif, terstruktur, kolaboratif, yang bergantung pada validasi empiris dari konsep dan tekniknya. Pemimpin mengikuti kemajuan anggota kelompok melalui pengumpulan data yang berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah intervensi tersebut. Pendekatan semacam itu memberi pemimpin kelompok dan anggotanya feedback atau umpan balik terus-menerus tentang kemajuan dari terapi ini.
Saat ini banyak kelompok di lembaga-lembaga masyarakat yang menuntut akuntabilitas semacam ini. Behavioral group therapy has some unique characteristics that set it apart from most of the other group approach. Terapi kelompok perilaku memiliki banyak karakteristik unik yang membedakannya dari sebagian besar pendekatan kelompok lainnya. Karakteristik yang membedakan praktis perilaku adalah kepatuhan sistematis mereka terhadap spesifikasi dan pengukuran. Karakteristik unik khusus dari terapi kelompok perilaku meliputi yang pertama yaitu melakukan penilaian perilaku. Yang kedua, secara tepat mengeja kolaboratif tujuan dari pengobatan. Yang ketiga, merumuskan prosedur pengobatan. Yang keempat, mengevaluasi hasil dari terapi secara objektif. Terapis perilaku cenderung menggunakan intervensi jangka pendek dan terbatas waktu yang ditujukan untuk memecahkan masalah secara efisien dan efektif dan membantu anggota dalam mengembangkan keterampilan baru tersebut. Masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai behavior therapy from a multicultural perspective. Terapi perilaku dari perspektif multikultural. Strength from a diversity perspective. Kelebihan dari perspektif keanekaragaman. Behavioral therapy has some clear advantages over many other theories in counseling culturally diverse clients. Because of their cultural and ethnic backgrounds, some clients hold values that are contrary to the free expression of feeling and the sharing of personal concept. Terapi perilaku ini memiliki beberapa keunggulan yang jelas dibandingkan banyak teori lain dalam konseling klien yang memiliki ragam budaya. Karena latar belakang dari budaya dan etnis mereka, beberapa klien memegang teguh nilai-nilai yang bertentangan dengan pengekspresian perasaan yang bebas dan juga berbagi masalah pribadi. Kemudian, behavioral therapy focus on environmental conditions that contribute to a client's problem. Terapi perilaku berfokus pada kondisi lingkungan yang berkontribusi pada masalah klien, di mana pengaruh sosial dan politik dapat memainkan peran penting dalam kehidupan orang-orang yang memiliki ras kulit berwarna melalui praktik diskriminasi ataupun rasisme dan masalah ekonomi. Dan pendekatan perilaku yang mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya kehidupan klien. Terapi perilaku didasarkan pada analisis eksperimental perilaku di lingkungannya, yaitu di lingkungan sosial klien sendiri, dan memberikan perhatian khusus pada sejumlah kondisi spesifik. Konsepsi budaya klien tentang perilaku bermasalah, kemudian menetapkan tujuan terapi yang spesifik, mengatur kondisi untuk meningkatkan harapan klien akan keberhasilan dari terapi tersebut. Kemudian memperhatikan hasil dan mempekerjakan agen pengaruh sosial yang tepat. Landasan praktik etis melibatkan keakraban terapi dengan budaya dari klien tersebut. Jadi, terapi behavior atau terapi perilaku ini sangatlah mengedepankan keakraban bagi terapi maupun kliennya. Jadi akan tercipta suatu hubungan yang baik bagi terapi dan terapis dan kliennya, sehingga kegiatan dari konseling atau terapi ini berjalan dengan baik. Kemudian, the behavioral approach has moved beyond treating clients from specific symptom or behavioral problem. Pendekatan perilaku telah bergerak melampaui banyak pengobatan klien untuk gejala tertentu ataupun mengenai masalah perilaku. In designing a change program,
for clients from diverse background, effective behavioral practitioners conduct a functional analysis of the problem situation. Dalam merancang program perubahan untuk klien dari berbagai latar belakang, praktisi perilaku yang efektif melakukan analisis fungsional dari situasi masalah. Penilaian ini yaitu mencakup konteks budaya di mana masalah perilaku terjadi, konsekuensi baik terhadap klien dan lingkungan, sosiokultural klien, sumber daya dalam lingkungan yang dapat mendorong perubahan, dan dampak dari perubahan yang mungkin terjadi pada orang di atau dalam isu-isu seperti ini. Konselor harus memiliki pengetahuan yang terbuka, kemudian peka terhadap isu-isu apa yang dianggap sebagai perilaku normal dan perilaku yang abnormal atau tidak normal dalam budaya kliennya. Apa konsepsi yang berbasis budaya dari klien tentang masalahnya, kemudian jenis informasi apakah yang klien rasa penting dalam membuat penilaian yang akurat. Selanjutnya, shortcomings from a diversity perspective. Kekurangan dari perspektif keanekaragaman. Menurut Spielker dan according to Spielker and Government, a future challenge for behavioral therapists is to develop empirically based recommendation for how behavioral therapy can optimally serve culturally diverse client. Menurut Spielker dan Guevermont, tantangan masa depan bagi terapis perilaku adalah mengembangkan rekomendasi berbasis empiris tentang bagaimana terapi perilaku dapat secara optimal melayani klien yang beragam secara budayanya. Maksudnya, meskipun terapi perilaku sensitif terhadap perbedaan di antara klien dalam arti luas, terapis perilaku atau terapis behavior perlu menjadi lebih responsif atau lebih peka terhadap isu-isu spesifik yang berkaitan dengan semua bentuk keragaman, karena ras, jenis kelamin, etnis, dan orientasi seksual adalah variabel penting yang mempengaruhi proses dan hasil dari terapi tersebut. Terapis perilaku harus memberikan perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor ini daripada apa saja yang sering mereka lakukan. Misalnya, beberapa klien Afrika Amerika lambat mempercayai terapis Eropa Amerika, yang mungkin merupakan respon karena pernah mengalami rasisme. Jadi mungkin kayak ada perbedaan ras antara terapis dengan klien, mungkin akan menjadikan terhambatnya suatu pengobatan atau suatu terapi tersebut. Mungkin karena ya memang isu-isu dulu yang menjadikan Afrika dan Eropa itu sering terjadi adanya rasisme, itu mungkin menjadi salah satu faktornya. Namun seorang terapis yang tidak peka budaya mungkin akan salah menafsirkan paranoia budaya ini sebagai paranoia klinis. Some behavioral counselor may focus on using a variety of techniques in narrowly treating specific behavioral problems. Beberapa konselor perilaku mungkin berfokus pada penggunaan berbagai teknik dalam menangani masalah perilaku tertentu secara sempit. Alih-alih melihat klien dalam konteks lingkungan sosiokultural mereka, para praktisi ini terlalu banyak berkonsentrasi pada masalah-masalah dalam individu. Dengan melakukan itu, mereka mungkin mengabaikan masalah-masalah penting dalam kehidupan si kliennya. Praktisi seperti itu tidak mungkin membawa perubahan yang menguntungkan bagi klien mereka. Jadi para praktisi atau para konselor ini sebisa mungkin untuk tidak berfokus pada masalah-masalah di luar dari masalah-masalah yang sangat sensitif tersebut. The fact that behavioral intervention often work well raises an interesting issues in multicultural counseling. Fakta bahwa intervensi perilaku seringkali berhasil dengan baik memunculkan isu menarik dalam konseling multikultural, yaitu ketika klien membuat perubahan pribadi yang signifikan
sangat mungkin bahwa orang lain di lingkungan mereka akan bereaksi terhadap mereka. Sebelum memutuskan terlalu cepat tujuan terapi, konselor dan klien perlu mendiskusikan tantangan yang melekat dalam perubahan. Hal ini penting bagi terapis untuk melakukan penilaian menyeluruh dari dimensi interpersonal dan budaya masalah, di mana klien harus dibantu dalam menilai kemungkinan konsekuensi dari beberapa keterampilan sosial yang baru mereka peroleh. Setelah tujuan ditentukan dan terapi sedang berjalan, klien harus memiliki kesempatan untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi saat mereka menjadi orang yang berbeda di lingkungan rumah ataupun di tempat kerja mereka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. We do apologize if we had any mistake in our presentation. Kami sangat meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja di presentasi kami. See you in the next opportunity. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.